Ya, begini ya, pemerintah atau Pak Jokowi khususnya mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya. Itu poin yang pertama dulu. Ya. Jadi jangan membuat suasana. Karena apa? Kita lagi fokus kepada penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif lah seperti itu. Tidak produktif bagi masyarakat dan tidak produktif bagi pemerintahan. Karena kita concern yang pertama, Presiden masih sangat concern untuk menyelesaikan tugas-tugasnya yang relatif tinggal beberapa bulan. Ini kita gas habis-habisan, kita gaspol istilahnya ya, untuk menuntaskan berbagai program-program pemerintah. Berikutnya, pemerintah juga sangat concern mengikuti jalannya pemilihan umum yang baik di Indonesia ini. Tuh. Jadi itu kira-kira ya. Ya, selalu saya mengatakan ini penyakit tahunan, per 5 tahun sekali akan muncul persoalan netralitas. Ya. Kami mantan Panglima TNI bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kultur baru yang terjadi di jajaran TNI. Sudah ada sebuah perubahan yang sangat signifikan atas kultur baru di TNI. Jadi jangan lagi TNI yang sudah baik selalu diganggu persoalan netralitas. Itu mengganggu konsentrasi TNI. Ya kalau kita nggak berbuat sesuatu terus selalu dibilangin itu begini begitu kan mengganggu. Saya pastikan, saya mantan Panglima TNI yang ikut terlibat dalam memperkuat culture itu, ingin memastikan bahwa TNI bisa diandalkan dalam konteks netralitas. Tuh, jadi jangan selalu dimunculkan hal-hal yang dari dulu seperti itu. Berikutnya, kalaupun terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang, apakah itu di TNI Polri, lihatlah itu sebagai individu. Jangan itu dilihat sebuah kebijakan dari atas ke bawah, hati-hati, hati-hati. Bisa aja penyimpangan-penyimpangan itu karena keterbatasan pengetahuan oleh yang bersangkutan akhirnya melakukan sesuatu yang aneh. Dan itu mungkin dinilai tidak netral. Jangan itu dibilang TNI tidak netral atau polisi tidak netral, karena kebijakannya sangat jelas ya. Pengendaliannya sangat jelas. Tapi kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, mungkin ya, kalau memang mungkin ada yang aneh-aneh seperti itu personal, oknum. Jangan mengatakan itu TNI, jangan mengatakan itu Polri, jangan mengatakan itu PNS dan seterusnya. Tuh ya. Ya, itu kan subjektif. Bisa aja subjektif. Kalau subjektif yang memperlakukan sebagai subjektif ya sulit melihat secara utuh begitu. Tapi kalau melihatnya secara jernih dari tataran umumnya ya itu yang berlaku. Kalau belum sudah punya subjektivitas dalam melihat sesuatu, pasti akan bisa-bisa salah dalam melihat itu ya. Ya,
Beliau selalu berbicara dengan kita netral. Ya. Buktinya apa? Buktinya apa? Kita lihat pelayanan publik kita tidak ada mengesampingkan pihak siapapun. Nggak ada di dalam pelayanan publik. Oh ini apa itu kelompoknya calon nomor 1, ini kelompoknya calon nomor 2, ini nomor 3. Akhirnya pemerintah membatasi dalam memberikan pelayanan. Itu nggak netral. Apakah ada pelayanan publik yang tidak netral? Itu mari kita lihat jernih lah. Ada nggak perlakuan apa itu fungsi-fungsi administrasi, fungsi-fungsi PSO ya, public apa itu obligation pemerintah itu dijalankan dengan tidak netral? Itu baru ini Pak Presiden ini nggak netral ini. Nggak ada itu, nggak ada. Kita bicara di dalam sidang kabinet, oh ini kelompoknya ini. Toh di dalam kabinet sendiri juga terdiri dari berbagai calon. Jadi kalau Presiden mengatakan sesuatu, pasti calon yang lain akan dengar. Nggak pernah. Nah, itu cara melihatnya. Jadi jangan melihat apa itu hal-hal yang dari kacamata subjektivitas. Kalau kita laporan PPATK Pak, 555 triliun itu dana PSN masuk ke kantong ASN dan politik, apalagi ini di tahun politik Pak. Ya, saya pikir otoritasnya sudah ada yang menangani. Ya, serahkan kepada otoritas yang menangani. Jangan itu nanti menjadi isu yang uncontrolled. Semua institusi yang punya peran untuk itu bertindak, jangan diam. Nah, kan begitu. Baik, izin Bapak, arahan pejabat dan pemerintah daerah untuk menggunakan pasal nomor 2 menggunakan anggaran dana desa. Itu bagaimana? Itu isu atau bisa dibuktikan atau dan seterusnya. Persoalannya kita buru menangkap isu untuk diberitakan. Tapi memastikan tidak ada. Ya, Mendagri saya pikir akan tegas atas hal-hal seperti itu. Oke? Pak, soalnya Presiden sering keluar daerah gimana Pak? Mendekat DPP sih Pak, Presiden sering keluar daerah. Bahkan seminggu tuh hanya sehari gitu Pak. Itu ada Ya, begini ya, Presiden itu sudah menghitung itu selama 10 tahun itu sudah berkunjung kemana aja udah dihitung itu. Ya, jadi ya tadi itulah cara melihatnya dari sisi mana. Kalau dari sisi yang negatif pasti akan memunculkan kesimpulan yang salah. Tapi kalau dari sisi positif, ya tanya aja masyarakat yang didatengin. Saya juga selalu ikut kepada beliau. Itu menyambut kedatangan Presiden sungguh luar biasa. Saya sampai katakan ini kok lebih dari pemilu yang lain Pak, yang dulu Pak ya. Ini masyarakatnya kondisinya seperti itu. Ya. Dulu saya mendampingi beliau ke Aceh sepi-sepi aja. Tapi kemarin beliau datang ke Aceh sungguh luar biasa itu sambutannya masyarakat Aceh. Itu. Jadi apakah itu konteksnya pemilu? Nggak ada berbicara itu sama sekali nggak pernah terucap dari Presiden, nggak ada. Tapi bahwasanya dengan kondisi sekarang ini ya di mana ada sedikit kenaikan harga, Presiden hadir punya tanggung jawab sebagai Presiden untuk membantu, dan itu bagian dari konstitusi. Semua presiden yang lalu juga melakukan itu. Jadi sekali lagi kita lihat dari sisi yang positif. Tapi ini kayak musim-musim Pak yang Presiden sering keluar daerah gimana Pak? Apa? Kayak waktu Pilpres 2019 itu Pak, Presiden sering keluar daerah juga kan waktu Pilpres 2019. Ini sama kayak turun gunung Pak atau gimana Pak? Ora, turun gunung opo. Ada lagi nih. Wes, cukup. Terima kasih teman-teman. Presiden kemarin ke Vietnam, ke Manila, semua dalam rangka memperkuat ya bagaimana apa itu membangun sebuah relasi ya yang semakin kuat di antara kedua negara ya. Strategic partnership yang
berkembang, diperkuat lagi oleh Bapak Presiden. Berikutnya ke Vietnam juga melihat secara langsung bagaimana pertumbuhan mobil listrik di sana dan menyambut baik atas rencana investasi di Indonesia. Berikutnya ke Brunei, beliau menghadiri acara pernikahan putranya Bapak Sultan Brunei, dan setelah itu dilanjutkan pertemuan 4 mata dengan beliau berdua. Ini perjalanan selama selama perjalanan ke luar negeri, dan semuanya luar biasa. Presiden Filipina sangat-sangat respect dan sangat mengapresiasi kepada Presiden Jokowi. Datang lagi ke Vietnam, luar biasa, ya. Perdana Menteri, parlemennya, dan presidennya Vietnam sungguh apresiasi yang luar biasa, berterima kasih atas Indonesia selama ini. Berikutnya juga ke Brunei Darussalam, telah disambut dengan sangat baik. Demikian, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih. Lagu bukan kecoy. Mohon maaf